Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester Aplikasi Informasi Teknologi 1 dengan dosen Ibu Vivianti MPD. Saya mengambil judul Perancang Milenial dalam Pencegahan Penyebaran COVID-19. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mariati dengan NIM 5170411015. Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Informasi dan Elektro Universitas Teknologi Yogyakarta tahun ajaran 2021. Virus Corona. Virus corona atau Coronavirus Acute Respiratory Syndrome, coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Indonesia saat ini tengah menghadapi hari-hari melawan COVID-19. Bahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menteri PAN-RB telah mengeluarkan surat edaran baru yang pada intinya menyatakan perpanjangan masa bekerja dari rumah atau work from home dan menyesuaikan sistem kerja. Tantangan dan perubahan akibat pandemi COVID-19. Kondisi pandemi COVID-19 memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan. Yang pertama, aspek kesehatan. Kesehatan merupakan hal utama yang harus dijaga oleh setiap kehidupan. Dari kasus terkonfirmasi dampak COVID-19 dalam perawatan isolasi, sembuh dan meninggal, maka dari itu kita rajin mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik, mengkonsumsi makanan bergizi dan multivitamin, serta rajin berolahraga untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Yang terpenting, jika tidak ada urusan mendesak untuk keluar rumah, lebih baik berdiam diri dengan tetap di rumah saja. Tetapi jika ada keperluan yang ingin diselesaikan, maka tetap memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Yang kedua, sosial. Langkah untuk flattening in the curve memiliki konsekuensi pada berhentinya aktivitas ekonomi yang menyerap tenaga kerja berbagai sektor, tak kecuali sektor-sektor informal. Yang ketiga, ekonomi. Kinerja ekonomi menurun tajam, konsumsi terganggu, investasi terhambat, ekspor impor terkontraksi, pertumbuhan ekonomi menurun tajam. Keempat, keuangan. Volatilitas sektor keuangan muncul seiring turunnya investor confidence dan terjadinya flight to quality. Sektor keuangan juga berdampak karena penurunan kinerja sektorial, NPL, probabilitas dan solvabilitas perusahaan mengalami tekanan. Pandemi virus COVID-19 telah mendorong terjadinya perubahan struktural yang sangat cepat. Yang pertama, kalangan pendidikan. Kalangan pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, institusi banyak mendapat tekanan finansial. Di kalangan dunia kerja terdapat tiga bagian. Yang pertama, mempercepat akses digital di semua industri. Kedua, tekanan lebih besar untuk memperbarui keterampilan. Ketiga, lokasi peluang kewirausahaan. Praktek implementasi pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, terdapat gap penerimaan dan kapasitas antara dosen dan mahasiswa terkait pembelajaran daring. Di sini saya memakai skema diagram batang untuk menjelaskan berapa persen pengalaman belajar daring dan lebih menyukai belajar daring. Sini saya ngambil contohnya yaitu mahasiswa dan mahasiswi, kemudian beserta dosennya. Untuk yang mahasiswa memiliki pengalaman belajar daring 25%, sedangkan untuk dosen memiliki 70%. Yang sampingnya lebih menyukai belajar daring 57% diraih oleh mahasiswa, sedangkan 46% diraih oleh dosen. Yang kedua, materi masih didominasi file offline yang diupload saat daring. Jadi saat pembelajaran dimulai, dosen atau pengampuh guru mata pelajaran mengirim laporan tugas melalui format Excel, Word, PowerPoint, PDF, dan menggunakan website instansi. Website instansi ini biasanya digunakan untuk kalangan
universitas saja. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi. Tantangan teknis. Yang pertama, sinyal. Sinyal seringkali mengalami gangguan apabila rumahnya yang di daerah pegunungan, di pedesaan. Untuk kuota data sangat memakan banyak sekali karena tidak semua diberikan kuota gratis oleh pemerintah. Yang ketiga, alat IT yang digunakan pengajar atau mahasiswa mengalami kerusakan. Pendidikan era revolusi industri 4.0 di era pandemi. Ahli teori pendidikan sering menyebut pendidikan era revolusi industri 4.0 untuk menggambarkan berbagai cara mengintegrasi teknologi cyber baik secara fisik maupun non-fisik dalam pembelajaran. Kurikulum tersebut mampu membuka jendela dunia melalui genggaman, contohnya memanfaatkan Internet of Things atau IoT. Di sisi lain, pengajar juga memperoleh lebih banyak referensi dan metode pengajaran. Bagi perguruan tinggi, revolusi industri 4.0 diharapkan mampu mewujudkan pendidikan cerdas melalui peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan, perluasan akses dan relevansi dalam mewujudkan kelas dunia. Untuk mewujudkan hal tersebut, interaksi pembelajaran dilakukan melalui blended learning, project-based learning, dan flipped classroom. Akhirnya, di tengah merabahnya wabah COVID-19, pendidikan era revolusi industri 4.0 dapat diterapkan dengan menyesuaikan ketentuan tanpa menyampingkan hal-hal yang perlu diperhatikan lebih teknis, misalnya dampak dan kelemahannya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada penulisan saya yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.